warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandadra Agustin dengan NIM 2305090005. Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara melakukan analisis clustering data pendidikan dari BPS menggunakan algoritma K-Moods. Nah, kalau biasanya K-Means digunakan untuk data numerik, K-Moods ini cocok banget untuk data kategorial, seperti kategori rendah, sedang, dan tinggi. Dataset yang kita pakai adalah data dari BPS tahun 2023 tentang tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang dan provinsi di Indonesia. Pertama, kita upload file CSV dari BPS yang berisi daftar provinsi beserta presentasi penyelesaian pendidikan untuk SD, SMP, dan SMA. Setelah diupload, kita baca datanya menggunakan modul CSV di Python, lalu kita berisikan dengan cara menghapus baris kosong dan tanda strip. Hasil akhirnya terbaca 34 provinsi dengan data yang lengkap. Karena K-Moods bekerja dengan data kategori, kita perlu mengubah data numerik menjadi teks kategori. Jadi, setiap nilai presentasi akan dikategori sebagai tinggi jika 90% ke atas, sedang jika di antara 70% sampai 90%, dan rendah jika di bawah 70%. Dengan begitu, setiap provinsi akan mempunyai 3 label, misalnya tinggi, sedang, rendah untuk SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya kita masuk ke proses K-Moods clustering. Algoritma ini mirip dengan K-Means, tapi jarak yang digunakan bukan jarak Euclidean, melainkan jarak Hamming, yaitu menghitung berapa banyak atribut yang berbeda antara dua data. K-Moods akan mencari pusat klaster berdasarkan modus atau nilai paling sering dari setiap atribut. Di sini kita tentukan jumlah klaster sebanyak 3 karena ingin membagi provinsi ke dalam 3 kelompok karakteristik pendidikan. Berikutnya kita tampilkan grafik batang untuk melihat berapa banyak provinsi di tiap klaster. Nah, ini bagian yang paling menarik. Kita buat kelas plot untuk memvisualisasikan hasil klaster berdasarkan SMP dan SMA. Sumbu X menunjukkan kategori SMP dan sumbu Y menunjukkan kategori SMA. Titik-titik merah, biru, dan hijau mewakili masing-masing klaster. Saya tambahkan sedikit variasi posisi titik supaya tidak saling menumpuk. Area transparan menunjukkan batas wilayah klaster dan tanda X besar hitam di tengahnya menandai pusat klaster. Hasil analisis K-Moods clustering pada data BPS 2023 menunjukkan bahwa dari 34 provinsi di Indonesia terbentuk 3 kelompok utama berdasarkan tingkat penyelesaian pendidikan. Proses iterasi berhenti pada iterasi kedua karena pusat klaster sudah konvergen. Artinya hasil pengelompokan sudah stabil. Klaster 1 memiliki pola SD tinggi, SMP sedang, dan SMA rendah dengan 16 provinsi. Klaster 2 memiliki SD tinggi, SMP tinggi, dan SMA rendah dengan 10 provinsi. Sedangkan klaster 3 memiliki SD tinggi, SMP tinggi, dan SMA sedang dengan 8 provinsi. Secara umum, seluruh provinsi sudah menunjukkan capaian tinggi pada jenjang SD, namun perbedaan mulai tampak pada jenjang SMP dan SMA. Visualisasi kelas plot memperlihatkan bahwa sebagian besar provinsi masih terkonsentrasi di kelompok dengan penyelesaian SMA rendah, menandakan bahwa tingkat pendidikan menengah atas masih menjadi tantangan besar. Demikian hasil dari K-Moods yang saya implementasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.